Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara yang sekalian. Adalah suatu kebahagiaan kalau kita bisa bertemu lagi dalam video saya kali ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan Yesus turun atas kita semua. Saya berterima kasih untuk saudara seiman yang sudah mau mendengarkan video ini, menyebarkan, ataupun sekedar memberi tanda suka. Apalagi mereka yang juga telah membantu dengan menekan tombol subscribe untuk acara saya ini. Baik, sengaja saya pilih judul yang agak kontroversial kali ini, yaitu perempuan dilarang menjadi pengkhotbah. Tentu ada yang pro dan ada yang juga dengan kontra, dengan alasan mereka masing-masing. Sekarang ini banyak kaum perempuan yang turut mengambil bagian dalam pelayanan. Terutama yang akan kita bahas adalah perempuan yang menjadi pengkhotbah atau pembawa firman Tuhan, atau yang menjadi ketua majelis, bahkan ada yang menjadi gembala. Pertama-tama, sebelum kita membahasnya, kita perlu membuka hati dan pikiran kita. Jauhkanlah segala buruk prasangka bahwa saya anti atau tidak suka terhadap wanita yang mengambil jabatan atau peran seperti yang tadi saya sebutkan. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, kan itu termasuk pelayanan kepada Tuhan, jadi pasti baik dong. Apalagi dia adalah termasuk orang yang diurapi, karena banyak membuat keajaiban, yang telah banyak membuat mukjizat. Namun kita juga harus ingat, ada riwayat seorang pendeta yang sangat terkenal, yang juga baik membuat mukjizat, yang juga diurapi, yaitu pendeta Benny Hinn. Di awal pelayanannya beliau memang sangat dipakai oleh Tuhan. Pelajarannya dikenal lurus sesuai dengan Alkitab. Namun di tengah jalan dirasakan oleh banyak orang bahwa pelayanannya sudah tidak lagi sesuai dengan ajaran kitab suci. Namun beliau tidak peduli dengan semua kritik tersebut. Apalagi banyak orang Kristen yang seringkali memakai kalimat jangan menghakimi. Walaupun sebenarnya banyak juga dari antara mereka yang kurang mengerti arti daripada kalimat tersebut. Untuk itu, bagi mereka yang belum mendengar tentang pembahasan kalimat tersebut, ada baiknya untuk mendengarkan video saya yang lain yang membahas tentang jangan menghakimi. Kita juga ingat akan peristiwa Saul dan Samuel, di mana dalam suatu pertempuran dengan orang Filistin, Saul tidak sabar menanti kedatangan Samuel untuk mengadakan korban bakaran. Saul gelisah melihat pergerakan musuh yang semakin mendekat, sementara dia ketakutan menghadapi musuh tersebut. Saul percaya bahwa tanpa penyertaan Tuhan maka dia akan kalah. Untuk itu Saul mengadakan korban bakaran tanpa menunggu kedatangan Samuel, sehingga akhirnya Tuhan marah dan berfirman untuk mengganti Saul dengan Daud sebagai raja orang Israel. Kalau kita lihat, Saul yang pada mulanya adalah orang yang diurapi Tuhan. Tuhanlah yang memilih Saul sebagai raja pertama orang Israel, dan ini adalah fakta, bukan seperti yang terjadi di dunia kita sekarang ini. Banyak orang yang mengatakan dia diangkat oleh Tuhan tetapi tidak mempunyai fakta atau tidak ada kesaksian yang dapat diperlihatkan. Kalau menurut pemikiran kita kan sama saja. Apakah korban bakaran itu apinya dinyalakan oleh Saul atau Samuel? Yang terpenting bukankah korban bakaran tersebut menyala dan baunya akan menyenangkan hati Tuhan? Itu pikiran kita manusia. Tetapi Tuhan tentu berpikiran lain. Tuhanlah yang menentukan apakah korban bakaran akan menyukakan hati kita, hati Tuhan maksud saya. Tuhan tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga proses untuk mencapai tujuan tersebut. Demikian juga banyak orang yang telah berbuat banyak kepentingan untuk Tuhan, bahkan dapat dikatakan dapat membuat mukjizat, mengusir setan. Tetapi apa yang Yesus katakan? Mari kita lihat di Matius 7:22-24. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga?
23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi janganlah cepat mengambil kesimpulan bahwa sesuatu apa yang tampaknya baik di mata kita juga akan baik di mata Tuhan. Melakukan mukjizat, mengusir setan, mengadakan pelayanan adalah baik. Namun sekali lagi, bagaimana proses untuk melakukan hal itu? Apakah itu sudah sesuai dengan firman Tuhan? Untuk dapat perkenanan di hadapan Tuhan, bukan harus menjadi pelayan Tuhan. Tetapi yang terpenting adalah hidup kita harus berbuah. Hidup kita harus menjadi suratan yang terbuka. Percuma kalau kita hanya pandai berkhotbah, namun hidup kita masih terus jatuh dalam dosa. Sekarang kita akan melihat apa saja yang telah Tuhan katakan untuk perempuan, sikap perempuan di dalam suatu ibadah. Yang pertama, perempuan harus berteduh. Itu dapat kita lihat di 1 Korintus 11 ayat 5. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Ayat 6, sebab jika perempuan tidak mau menundungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan, maka rambutnya digunting atau dicukur, maka ia harus menundungi kepalanya. 10, sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. 13, pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Mari kita lihat ayat apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 5. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Rambut adalah mahkota wanita. Jika wanita mencukurnya berarti ia telah kehilangan mahkotanya. Ia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam dirinya, yaitu kehormatan. Bahkan di zaman itu perempuan yang mencukur rambutnya seperti laki-laki atau gundul, maka itu menandakan perempuan itu tidak baik. Itulah perumpamaan yang Tuhan berikan kepada perempuan yang tidak bertudung. Jadi ayat ini ingin mengatakan bahwa setiap perempuan itu harus bertudung ketika dia berdoa atau bernubuat. Jadi jelas perempuan yang tidak bertudung itu tidak boleh berdoa atau bernubuat, karena doanya tidak akan didengar. Itu berarti dia telah melakukan pekerjaan yang sia-sia. Tidak itu saja, bahkan dia bisa dianggap menghina kepalanya sendiri. Kepala adalah suatu tanda kehormatan. Coba kalau kita memegang kepala seseorang yang lebih tua daripada kita, itu bisa dianggap kurang ajar. Jadi pada zaman itu seorang perempuan yang gundul atau seorang gundul itu menyatakan perempuan sundal atau penyembah berhala yang harus dihina atau dijauhi oleh masyarakat. Jadi perempuan yang tidak bertudung itu implikasinya sangat luas dan berat. Bagaimana kalau seorang perempuan yang harusnya dianggap suci, lalu sekarang ia dikatakan menghina dirinya sendiri, bukan orang lain yang menghinanya, tetapi diri perempuan itu sendiri. Bahkan ia disamakan dengan perempuan yang kotor. Ayat 6, sebab jika perempuan tidak mau menundungi kepalanya, maka ia harus mengunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menundungi kepalanya. Jadi firman Tuhan mengatakan kalau perempuan tidak mau dihina seperti apa yang sudah tadi kita bahas, maka seorang perempuan itu harus bertudung. Harus artinya wajib. Memang ada yang mengatakan bahwa itu kan zaman dahulu di Korintus untuk membedakan antara perempuan yang suci dengan perempuan yang tidak suci. Maka mereka yang baik atau yang suci harus bertudung.
Namun alasan yang penting yang Tuhan berikan ini adalah bahwa dengan bertudung maka itu berarti mencerminkan kemuliaan malaikat. Artinya perempuan itu akan tampak anggun, suci, bersih, berwibawa di mata Tuhan bagaikan seorang malaikat. Jadi kalau perempuan tidak melakukannya, maka hilanglah semua yang tadi baru saya katakan. Saya sangat setuju kalau dalam setiap penafsiran ayat itu harus memperhatikan kondisi sosial budaya pada saat itu. Tetapi hendaknya juga jangan berlawanan dengan apa yang tertulis secara harfiah. Apa sih susahnya memakai tudung kepala? Apalagi harus mengampuni mereka yang bersalah kepada Anda. Bertudung itu juga tidak harus yang sama seperti apa yang dipakai dari saudara kita yang bisa disebut dengan hijab. Tetapi cukup selembar kain yang baik dan bersih, lalu dipakaikan atau ditaruh di atas kepala. Itu pun kalau sedang berdoa atau beribadah atau bernubuat. Kalau sedang jalan-jalan atau tidak ingin bertudung, ya silakan. Jadi jangan juga dikatakan itu hanya untuk pada zaman itu dan di kota Korintus saja. Kalau semua ayat ditafsirkan seperti itu, maka semua ayat yang ada di dalam kitab juga ditujukan sebagian besar kepada bangsa Israel, bukan kepada kita. Mari kita belajar taat kepada firman Tuhan. Jangan menggunakan persepsi sendiri untuk menyatakan suatu kebenaran menurut versi sendiri. Ayat 10, sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Pada ayat ini tadi sudah dijelaskan kembali bahwa di samping untuk menyatakan kehormatan atau kesucian, juga tanda wibawa karena adanya malaikat. Lagi-lagi tudung ini berbicara tentang sesuatu yang suci. Kalau tadi kesuciannya kita pandang dari segi susila. Tetapi sekarang tanda suci itu dipandang dari malaikat atau sorga. Mengapa bisa ditafsirkan demikian? Karena malaikat yang tinggal di sorga itu hanya malaikat yang suci. Yang berdosa sudah dibuang ke bumi dan api kekekalan. Tidak hanya itu berlaku bagi malaikat, tetapi juga berlaku bagi manusia. Jadi firman Tuhan kembali menyatakan perempuan harus memakai tanda wibawa. Artinya itu ada suatu kewajiban yang tidak bisa ditawar lagi. Saya rasa ayat ini sudah sangat jelas berbicara. Jadi jangan lagi ditafsirkan macam-macam. Apalagi ingin dipelintir hanya untuk kepentingan tertentu. Ingat, Tuhan melihat isi hati kita. Yang ke-13, pertimbangkanlah sendiri. Patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Dan akhirnya Tuhan hanya ingin sekali lagi mengingatkan kepada kaum perempuan bahwa patutkah atau pantaskah kalau seseorang yang tidak bertudung berdoa kepada Allah? Atau dengan kata lain, pantaskah seorang perempuan yang dianggap berdosa oleh Tuhan tetap tidak mau bertobat lalu berdoa kepada Tuhan? Berdoa itu artinya berbicara atau berhubungan dengan Tuhan. Tuhan itu maha suci. Tempat di sekitar hadiratnya juga suci. Kita ingat apa yang Tuhan katakan kepada Musa dan bangsa Israel ketika pertama kalinya Tuhan menampakkan dirinya sebagai api yang membakar ilalang namun tidak terbakar. Lepaskan kasutmu, karena tempat di mana engkau berdiri adalah suci. Jadi Tuhan sudah menjaga bahwa hal bertudung itu nanti akan menjadi masalah. Sehingga saat ini firman Tuhan mengingatkan sekali lagi bahwa pantaskah kalau perempuan berdiri di mimbar dengan kepala tidak bertudung. Mimbar adalah daerah kudus bagi Tuhan. Namun ada yang berkelit dengan ayat di 1 Korintus 11 ayat 15 ini. Tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang. Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Dalam ayat ini berbicara kepada rambut sebagai penudung yang Tuhan berikan secara alamiah, yaitu rambut. Tetapi tentu berbeda dengan yang Tuhan maksudkan dengan bertudung. Jika sama, tentu Tuhan tidak akan berfirman, sebab tidak ada firman Tuhan yang berlawanan. Wanita yang berkerudung itu mempunyai arti bahwa wanita itu taat pada Tuhan,
wanita yang suci, wanita yang tidak murahan. Dan yang paling penting adalah wanita dicukur rambutnya atau botak itu dirasakan kurang bermoral. Bahkan bisa dianggap, itu dianggap lesbi. Jadi walaupun penudung dan rambut merupakan alat penutup kepala, tetapi mempunyai arti yang lain. Jika bertudung yang pertama artinya memakai sesuatu untuk menutupi kepalanya, misalnya dengan selai kain, sebagai tanda wibawa para malaikat. Yang tadi sudah saya bahas. Sedangkan penudung dari rambut hanya untuk tanda keduniawian saja atau lahiriah saja. Misalnya supaya mudah membedakan wanita dan pria, supaya kelihatan lebih feminin. Ada juga beberapa pendapat yang mengatakan lebih cantik perempuan itu mempunyai rambut panjang. Yang kedua, harus berdandan dengan sopan dan sederhana. 1 Timotius 2 ayat 9. Demikian juga anaknya perempuan hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang. Jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Atau 1 Petrus pasal 3 ayat 3. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan menggunakan pakaian yang indah-indah. Tuhan menginginkan setiap perempuan yang hendak berdoa atau mengikuti ibadah harus berdandan. Banyak orang yang menafsirkan hal yang sebaliknya. Datang ke hadapan atau ke rumah Tuhan dengan seadanya. Misalnya dengan baju yang tergolong untuk dipakai di rumah dengan sandal jepit. Jelas Tuhan tidak ingin hal seperti itu. Karena perempuan akan bertemu dengan Tuhan. Dia tahu semuanya. Bahwa Tuhan adalah sosok yang harus kita hargai. Yang harus kita hormati. Lalu apakah untuk laki-laki itu tidak usah? Tentu saja ini juga berlaku untuk laki-laki. Walaupun tidak disebutkan di dalam ayat tersebut, tetapi kita bisa menafsirkannya bahwa semua orang yang akan berhadapan dengan Tuhan, yang merupakan raja dari segala raja, maka pakaian kita itu harus pantas. Lalu mengapa laki-laki tidak disebutkan dalam ayat tersebut? Karena Tuhan menganggap bahwa laki-laki sebagai seorang imam. Berarti dia harus mengetahui hal ini tanpa harus dinyatakan. Di dalam perjanjian lama, pakaian imam itu sudah dijelaskan dengan detail. Bahkan dipersiapkan pakaian khusus untuk para imam. Yang dikenal juga dengan nama ada baju efod. Demikian juga perempuan harus berdandan dengan pantas. Artinya jangan berlebihan. Tidak mencerminkan keagungan Tuhan. Tetapi malah mempermalukan Tuhan. Berdandan terlalu menor. Menggambarkan kehidupan keduniawian, dan itu sudah diingatkan Tuhan. Namun jangan juga perempuan tidak berdandan, misalnya seperti baru bangun tidur, rambut masih acak-acakan atau bahkan masih di roll. Tetapi berdandanlah dengan sederhana namun anggun. Itu memancarkan kemuliaan malaikat. Demikian juga seorang perempuan tidak usah memakai perhiasan-perhiasan yang mewah. Di samping akan menjadi bahan perguncingan, Tuhan juga tidak mau. Ke gereja adalah bukan arena pamer kekayaan. Walaupun sekarang banyak perempuan yang bergereja memakai semua perhiasan yang dimilikinya atau perhiasan yang mahal-mahal untuk mencerminkan atau menyatakan status sosialnya. Jika memakai perhiasan yang pantas, itu justru akan menambah keagungan seorang perempuan. Tentu sangat dianjurkan. Kehendak Tuhan adalah janganlah kita terlalu memikirkan perhiasan jasmani. Tetapi yang terpenting justru yang rohani. Jika perempuan bisa mendandani jasmaninya dengan baik, itu adalah sesuatu yang sangat bagus. Artinya perempuan menghargai ciptaan Tuhan. Tetapi jangan lupa bahwa mendandani rohani juga jauh lebih penting. Perilaku atau tindakan, ketaatan di dalam menjalankan firman Tuhan, itulah bagian yang sangat penting. Ada pula perempuan yang bergereja hanya untuk menunjukkan status sosialnya. Banyak bergosip. Bahkan ada yang bersaksi dengan menunjukkan kekayaannya. Misalnya ketika dia bersaksi dia berkata, oh saya puji syukur atau saya bersyukur kepada Tuhan.
Kalau kemarin anak saya bisa melangsungkan pernikahannya di hotel berbintang 5 dengan segala kemewahannya. Atau puji syukur kemarin saya diberkati Tuhan sehingga dapat membeli mobil Ferrari. Kesaksian-kesaksian sampah seperti ini tidak boleh terjadi di rumah Tuhan. Kesaksian hendaklah mengagungkan nama Tuhan, bukan orang yang bersaksi. Jika perlu kesaksian yang bersifat memanggul salib, menyangkal diri, yang sifatnya bisa menguatkan iman para pendengarnya. Jadi janganlah memamerkan diri dengan berlindung di balik nama Tuhan. Yang ketiga yaitu harus berdiam diri dan patuh menerima ajaran. Di 1 Timotius 2 ayat 2. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Di dalam kitab 1 Timotius 2 ayat 11 ini jelas dikatakan bagaimana sikap laki-laki dan perempuan di dalam ibadah. Jadi Tuhan secara khusus berbicara tata cara di dalam ibadah. Kita sebagai pengikut Yesus jangan lagi menafsirkan sesuatu di luar ayat-ayat yang telah secara jelas dan gamblang. Ingatlah Tuhan melihat isi hati kita sekali lagi. Dan jangan sampai karena sesuatu hal terus kita menjadi berdosa. Karena upah dosa adalah maut. Karena di dalam ajaran kekristenan yang bersifat patriarkistik, di mana memang kedudukan laki-laki lebih sedikit di atas perempuan, maka Tuhan juga telah memberikan batasan kepada perempuan untuk tunduk kepada laki-laki. Tuhan tidak ingin perempuan yang menolak atau bahkan melawan ajaran yang diberikan oleh suaminya. Ingat firman Tuhan yang lain, hai istri, hormatilah suamimu. Itu dapat kita baca di 1 Petrus 3 ayat 7. Tuhan ingin perempuan ketika diajarkan atau ketika mendengarkan firman Tuhan, maka dia harus menerimanya dengan patuh. Tuhan tidak ingin lagi kasus Hawa terulang terus-menerus. Sebaliknya supaya laki-laki akan dapat menjadi imam yang baik, maka laki-laki juga harus terus membekali diri dengan pengetahuan tentang firman Tuhan. Bagaimana seorang suami yang menjadi imam dapat mengajarkan istrinya dengan baik atau anak-anaknya kalau dia sendiri tidak mendapatkan pengetahuan yang baik dan benar tentang firman Tuhan. Jadi mari baik suami, istri dan anak-anak kita ikuti saja apa yang telah digariskan oleh firman Tuhan. Memang bagi orang dunia ini mungkin dikatakan kuno karena sekarang adalah zamannya persamaan hak dan derajat. Namun kita sebagai umat Kristiani juga harus memahami mengapa sekarang banyak rumah tangga yang tidak bisa berjalan dengan baik. Salah satunya karena ada 2 pimpinan atau 2 pilot di dalam satu kapal terbang. Memang ada perbedaan antara hukum manusia dengan hukum Tuhan. Sekarang pilihan ada di tangan kita masing-masing. Tuhan juga memberikan kita kebebasan untuk memilih apakah kita ingin masuk surga atau masuk neraka. Jika kita tetap berpegang pada ayat tersebut di atas, maka Tuhan menginginkan perempuan itu patuh pada suami. Karena apa? Karena kepala laki-laki adalah Kristus. Artinya kepala adalah bagian yang ada pikirannya. Dan di mulutnya laki-laki itu harus sesuai dengan pengajaran Kristus dan harus dihormati. Inilah yang harus juga dicamkan oleh kaum laki-laki atau suami. Tidak boleh memaki-maki istrinya dengan mempergunakan kata-kata, katakanlah misalnya hewan atau kebun binatang. Namun di lain pihak perempuan juga harus tunduk dan patuh. Yang keempat yaitu tidak boleh mengajar dan tidak boleh memerintah laki-laki. Ini harus mendapatkan perhatian khusus. 1 Timotius 2 ayat 12. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Di ayat ini jelas juga dikatakan Tuhan tidak mengizinkan perempuan untuk mengajar. Karena di dalam ayat sebelumnya telah dikatakan bahwa perempuan harus tunduk dan patuh pada pengajaran laki-laki. Jadi tidak mungkin di satu pihak perempuan harus berdiam diri dan menerima patuh ajaran, di lain pihak perempuan mengajar kepada suami. Lalu siapa yang menjadi imam di dalam keluarga? Bukankah nanti akan menjadi kacau?
Sama seperti seorang murid yang diajar oleh guru, kemudian murid tersebut juga akan menjadi guru untuk mengajar guru. Logika yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena ini berbicara tentang sikap di dalam ibadah jemaat, maka mengajar diartikan juga membawa firman Tuhan. Bukankah sifat daripada firman Tuhan salah satunya adalah pengajaran? Jadi berdasarkan ayat tersebut di atas, seorang perempuan jelas tidak diperkenankan untuk membawakan firman Tuhan. Sebab sebagai pembawa firman harus ada syarat-syarat lain di samping ayat tadi. Kita lihat misalnya pada zaman Musa, Tuhan berfirman kepada Harun dan anak-anaknya, dari bangsa Lewi yang hanya boleh menjadi imam. Dan mereka maupun keturunan yang laki-laki akan melayani semua yang berhubungan dengan pekerjaan Tuhan. Dimulai dari pemasangan kemah, peralatan kemah, menggotong tabut perjanjian, mengurus berbagai korban bakaran, memimpin segala kegiatan yang berhubungan dengan Allah. Allah tidak memberikan jabatan tersebut kepada seorang perempuan pun di dalam perjanjian lama untuk menjadi seorang imam. Bahkan saudara Musa yaitu Miriam kena tulah berupa kusta ketika dia ingin dirinya disamakan dengan imam atau nabi. Jika Yesus melihat bahwa perempuan juga boleh membawakan firman Tuhan atau mengadakan pengajaran, maka tentu Yesus juga akan mengangkat seorang atau beberapa orang perempuan untuk menjadi muridnya. Tetapi kenyataan tidak ada, bukan? Tidak ada seorang murid perempuan pun yang diangkat oleh Yesus sebagai muridnya langsung, maupun orang-orang di sekeliling Yesus yang begitu banyak perempuan hebat. Di dalam perjanjian baru memang ada beberapa orang yang dikatakan, ada beberapa wanita misalnya yang juga turut melayani Yesus. Mari kita lihat sama-sama. Misalnya Priscilla. Di Kisah Para Rasul 18:26. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Ayat di atas dimulai dengan adanya seorang Yahudi yang bernama Apolos. Dia mempunyai pengetahuan yang fasih tentang kitab suci yaitu hukum Taurat. Namun hanya mengenal sedikit mengenai baptisan Yohanes. Artinya dia hanya mengenal sedikit tentang hukum-hukum atau ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Bahkan mungkin dia hanya mengenal soal pembaptisan Yohanes saja. Untuk itulah supaya pengetahuan Apolos dapat menjadi berkembang dan menjadi penuai jiwa, terutama mengenai ajaran Yesus, maka mereka yaitu Aquila sebagai suami dan Priscilla sebagai istri membawa Apolos ke rumah mereka. Di situ mereka mengajarkan hukum-hukum Yesus. Mereka atau Aquila dan Priscilla tidak mengajarkan atau menjelaskan kepada Apolos di dalam rumah ibadat atau ketika ibadah sedang berlangsung, tetapi di rumah mereka. Sekali lagi, memang ada yang menafsirkan ada perbedaan antara menjelaskan dengan mengajar. Baik, saya akan menjelaskan sedikit, tapi ini tidak terlalu berpengaruh besar. Yang penting tadi saya katakan memberikan penerangan atau menjelaskan atau mengajar tidak pada waktu ibadah atau di rumah ibadah, tetapi di rumah mereka. Menjelaskan artinya menguraikan atau menerangkan supaya lebih nyata atau lebih mengerti. Jadi bukan sesuatu hal baru yang belum diketahui oleh pendengarnya, tapi merupakan suatu pengembangan. Sedangkan arti mengajar itu memberikan pengetahuan baru kepada seseorang yang belum mengetahuinya. Jadi kalau menjelaskan itu tidak akan membuat seseorang menjadi sesat atau salah pengertiannya. Dalam hal ini Apolos adalah orang yang sangat menguasai hukum Taurat, sehingga Aquila maupun Priscilla tidak akan dapat menyesatkan ajarannya kepada Apolos. Mereka hanya menjelaskan atau mengembangkan, menambahi kepada Apolos beberapa hal yang dikembangkan atau diajarkan Yesus tentang hakikat daripada ajaran Yesus. Namun sekali lagi dalam ayat ini tidak secara gamblang menjelaskan bahwa Priscilla telah mengajar atau mengajarkan penjelasan Yesus. Bisa saja hanya Aquila yang mengajarkannya atau
menjelaskan kepada Apolos, sedangkan Priskila hanya sedikit menambah-nambahi. Tetapi yang jelas mereka melakukan bukan pada waktu ibadah. Kemudian Lydia, kita lihat di Kisah Para Rasul 16:14. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Jadi dikatakan Lydia hanya turut mendengarkan Paulus. Dan dia juga yang memang membuat keluarganya menjadi percaya kepada Yesus. Namun itu tidak berarti dia melakukan pelayanan apapun yang dapat dicari dalam kitab Alkitab. Satu-satunya yang bisa ditafsirkan adalah kemungkinan dia membantu Paulus untuk memperkenalkan anggota keluarganya atau banyak wanita supaya percaya kepada Yesus. Kemudian kita lihat Febe di Roma 16 ayat 1. Aku meminta perhatianmu kepada Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kenkrea. Ayat 2, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepada bantuan bila diperlukannya. Sebab ia sendiri telah memberi banyak kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Walaupun dikatakan pada ayat pertama bahwa Febe itu melayani jemaat di Kenkrea, namun juga bukan berarti dia melayani dalam arti kata melakukan pemberitaan firman Tuhan. Seperti kita ketahui, melayani Tuhan itu banyak caranya. Kalau kata melayani diterjemahkan dalam arti kata melakukan pemberitaan firman Tuhan, maka jelas firman Tuhan akan kontradiksi. Padahal kita tahu tidak boleh itu terjadi. Firman Tuhan menurut ya dan amin. Kembali lagi, melayani Tuhan itu bisa berbagai cara. Misalnya menolong orang, mendoakan orang, membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Itu semua termasuk melayani jemaat. Atau dalam pelayanan di gereja, seperti menjadi pemimpin pujian, menjadi penyanyi, menjadi pendoa, menjadi aser, menjadi kolektan, dan lain-lain. Semua itu adalah bentuk juga di dalam pelayanan kepada jemaat. Apalagi kalau kita baca pada ayat kedua, maka pelayanan Febe ini lebih menitik beratkan pada bantuan finansial ataupun kemudahan-kemudahan di dalam pelayanan di dalam jemaat. Kemudian kita lihat juga ditegaskan dalam 1 Korintus 14 ayat 34. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. 35. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakan kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Arti jemaat orang-orang kudus adalah kumpulan orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Allah. Atau bisa juga diartikan orang-orang yang hidupnya telah dipisahkan oleh Allah. Yaitu orang-orang yang percaya dan orang-orang yang tidak atau belum percaya. Jadi maksud dari kalimat itu adalah dalam pertemuan atau ibadah orang-orang percaya, di mana di dalam ibadah tersebut perempuan harus berdiam diri. Artinya tidak boleh banyak melakukan percakapan yang tidak perlu, apalagi sampai berdiskusi, tetapi penuh konsentrasi pada ibadah. Dan jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan ibadah. Karena seringkali kita lihat sekarang banyak ibu-ibu sebelum melakukan ibadah atau tengah beribadah terus bercakap-cakap dengan perempuan di sebelahnya. Bahkan lebih keras lagi dijelaskan bahwa perempuan tidak boleh berbicara. Artinya mereka tidak boleh mengeluarkan pendapat, mereka tidak boleh ribut oleh hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan ibadah. Harus menundukkan diri, artinya harus bersikap menerima pengajaran dengan hati terbuka, tanpa paksaan, merendahkan diri sebagai seorang murid yang patuh pada guru. Dan jika ada yang tidak mengerti mengenai firman Tuhan atau pengajaran tersebut, maka harus dilakukan di rumah. Maksudnya adalah biar jangan menjadi gaduh antara yang membuat firman Tuhan dengan wanita yang tidak mengerti. Apalagi
sampai terjadi perdebatan dan itu dianggap sama sekali tidak sopan serta mengganggu jemaat lainnya. Lalu bagaimana dengan pria? Para pria dianggap sebagai imam. Mereka harus dan wajib lebih mengerti tentang firman Tuhan. Sehingga jika di rumah diminta penjelasannya maka mereka dapat melakukannya dengan baik. Tidak asal-asalan. Ingat, firman Tuhan adalah perkataan Tuhan, bukan perkataan manusia. Apalagi dengan menambahi ataupun mengurangi firman Tuhan. Kemudian yang kedua, pembawa firman Tuhan berada di tempat yang kudus sehingga pembawa khotbah tersebut harus kudus. Kalau kita ingat bagaimana para imam itu harus menguduskan diri sebelum mereka melakukan tugasnya adalah dengan cara memakai pakaian yang khusus dan kudus, lalu mentahirkan diri dengan cara yang begitu rumit untuk menjadi seorang imam. Dapat kita lihat pada Kejadian 28 dan 29. Tetapi pada prinsipnya adalah mentahirkan diri di hadapan Tuhan. Dan itu hanya berlaku sekali lagi bagi pria, yaitu pada anak-anak Harun, yaitu Nadab, Abihu, Itamar, dan Eleazar. Lalu apakah ada hambatan bagi seorang perempuan untuk menjaga ketahirannya? Jelas, perempuan setiap bulan akan datang yang disebut dengan menstruasi atau datang bulan. Kita lihat di Imamat 15:19. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Jadi dikatakan bila seorang perempuan datang bulan, maka dia menjadi cemar. Segala sesuatu yang disentuhnya menjadi najis. Dia pegang kitab suci menjadi najis. Dia pegang mik menjadi najis. Dan lalu mik itu bisa mungkin juga dipegang orang lain menjadi najis. Sehingga mungkin banyak sekali orang najis yang ada di dalam pertemuan jemaat atau ibadah jemaat. Kemudian dikatakan bila masa haidnya misalnya katakanlah ada yang 5 hari, ada yang 7 hari, ada yang 10 hari, itu harus ditambah dengan 7 hari lagi. Lalu dia 5 hari tambah 7 berarti 12. Dan demikian pula jika pendarahan disebabkan oleh lain, baik oleh penyakit maupun melahirkan misalnya, tetap harus mempunyai perhitungan yang tertentu. Dan itu juga dapat kita lihat di kitab Imamat. Belum lagi jika menstruasinya itu tidak datang tepat pada waktunya. Banyak wanita yang memang tidak tepat datang menstruasinya ini. Ini yang susah diprediksi. Bagaimana jika tiba-tiba sedang berkhotbah, tiba-tiba datang menstruasinya? Syarat lain yang juga tidak boleh dilanggar oleh pengkhotbah kita lihat di Imamat 21:17 sampai ke 23. Katakanlah kepada Harun begini, setiap orang dari antara keturunanmu turun-temurun yang bercacat badannya, janganlah datang mendekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Karena setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh datang mendekat. Orang buta, orang timpang, orang yang bercacat mukanya, ya orang yang terlalu panjang anggotanya, orang yang patah kakinya atau tangannya, orang yang berbonggol atau yang kerdil badannya atau yang bular matanya, orang yang berkedal atau berkurap atau yang rusak buah pelirnya. 23. Hanya janganlah ia datang sampai ke tabir dan janganlah ia datang ke mesbah, karena badannya bercacat, supaya jangan dilanggarnya kekudusanku, seluruh tempat kudusku, sebab akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Itulah ketetapan Tuhan untuk seorang imam yang sekarang dapat disamakan dengan seorang pengkhotbah. Tuhan ingin supaya pelayan Tuhan juga mempunyai jasmani yang sempurna. Jika tidak sempurna, maka orang tersebut tidak boleh datang ke ruang kudus. Seperti yang tadi dikatakan, orang yang bersekutu dengan orang buta, misalnya orang yang tidak dapat melihat atau harus dituntun. Orang timpang dikategorikan orang yang memiliki kaki yang panjangnya tidak sama dan mempunyai masalah ketika berjalan, tidak dapat seimbang. Orang bercacat muka, baik lahir maupun karena kecelakaan, wajahnya sudah ada cacatnya. Orang yang terlalu panjang anggotanya, artinya ukuran badan maupun anggota tubuhnya tidak serasi. Orang yang patah tangan atau kakinya, artinya fungsi tangan dan kakinya tidak dapat pulih seperti keadaan semula. Orang yang berbonggol, artinya orang yang badannya bongkok atau berpilin. Orang yang kerdil, artinya badan dan kakinya pendek, tidak normal.
Bular matanya, artinya mata bagian hitamnya ada warna putihnya. Berkedal berkurap, warna kulitnya itu berbelang-belang karena penyakit. Rusak buah pelirnya, artinya buah zakarnya tidak berfungsi sebagai mestinya. Bisa juga berarti hanya memiliki satu buah bagi laki-laki. Namun sekarang kita banyak melihat orang yang memiliki masalah tersebut malah dihadirkan di mimbar. Sebenarnya untuk kesaksian. Tetapi mereka juga banyak sekali mengutip firman sehingga menjadi rancu. Apakah mereka sedang memberi kesaksian atau sedang berkhotbah? Saya tidak anti terhadap mereka yang mempunyai kekurangan. Tetapi maksud saya adalah firman Tuhan harus kita patuhi. Misalnya, kita dapat memberikan tempat yang bukan di mimbar, suatu tempat khusus. Sebab mimbar itu dianggap sebagai tempat yang kudus. Semua itu adalah untuk membuat supaya seorang pengkhotbah atau pelayan Tuhan jangan sampai mempermalukan nama Tuhan. Masa untuk seorang pelayan Tuhan jasmaninya tidak sempurna, sedangkan dia merupakan contoh orang yang diurapi Tuhan. Memang kedatangan Yesus banyak merubah tatanan peraturan hukum Taurat. Tetapi sekali lagi diingatkan bahwa memang ada beberapa hukum Taurat yang sudah digenapi. Misalnya tentang korban bakaran, di mana kita tidak usah lagi melakukannya karena darah Kristus. Namun banyak juga dasar-dasar hukum di dalam perjanjian lama itu dibawa menjadi contoh di dalam perjanjian baru. Kemudian yang banyak dilanggar juga adalah jabatan penilik jemaat. Penilik artinya itu orang yang mengawasi. Jadi di dalam gereja ini bisa diartikan sebagai pendeta, majelis, ataupun penatua, yaitu orang-orang yang membantu pekerjaan pendeta. 1 Timotius 2 ayat 2. Karena itu penilik jemaat haruslah orang-orang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. 7. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Jadi begitu banyak tanda-tanda untuk menjadi seorang pendeta atau syarat-syaratnya menjadi anggota majelis ataupun penatua. Ya, kita lihat akhir-akhir ini ada timbul masalah cukup ramai antara dua pendeta. Kalau semua pendeta, majelis maupun penatua itu mengikuti ayat ini, saya yakin maka di gereja akan teduh. Sering banyak juga majelis yang diangkat dari seorang wanita atau perempuan, bukan pria. Padahal jelas di ayat tersebut dikatakan suami dari satu istri. Jadi seharusnya mereka yang duduk sebagai majelis ataupun tadi jabatan-jabatan yang saya sebutkan tadi harus pria. Jangan karena mereka berduit lalu diangkat menjadi anggota majelis atau penatua. Jangan karena mereka mempunyai kawan-kawan yang banyak, mereka juga diangkat. Di samping itu syarat-syarat lain juga harus menjadi pertimbangan sebelum memutuskan seorang menjadi penilik yang seperti tadi saya sebutkan. Sebaliknya yang diangkat juga harus tahu diri. Ya kan? Kalau mereka pernah membaca setidak-tidaknya ayat ini, maka mereka harus mengadakan introspeksi. Terutama para pengkhotbah. Karena tidak mungkin mereka bisa berkhotbah kalau mereka tidak mengerti isi daripada Alkitab. Jadi jelas sekarang sekali katakan lagi, sebagai pemimpin di dalam suatu struktur maupun pemimpin ibadah adalah pria. Dengan berbagai alasan yang sudah saya kemukakan tadi, baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Namun yang terlihat sekarang justru banyak sekali pelanggaran yang dilakukannya dan tidak banyak pendeta yang berani melakukan autokritik. Mungkin mereka takut banyak kehilangan jemaat yang perempuan. Dan sebagian dalil yang dikatakan mereka itu tidak kuat atau berdasarkan tafsir yang sama sekali tidak alkitabiah.
Yang lebih mengherankan lagi adalah sebagian pendeta wanita itu bisa bergelar. Padahal mereka adalah orang-orang yang mendalami firman Tuhan, yang seharusnya mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari sama-sama Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita lebih mentaati firman Tuhan lagi. Kita harus berani melakukan autokritik. Kita harus berani untuk introspeksi apa yang selama ini sudah kita lakukan. Kemudian kita lihat lagi di 1 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari laki-laki adalah Kristus, kepala dari perempuan adalah laki-laki, dan kepala Kristus adalah Allah. Tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami pun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Dalam ayat ini jelas diingatkan secara umum mengapa perempuan itu harus tunduk kepada laki-laki. Karena kepala dari perempuan itu adalah laki-laki. Ini berarti laki-laki lah yang memimpin perempuan dan bukan sebaliknya. Bahkan pada ayat selanjutnya dikatakan jika ada yang tidak mau tunduk atau tidak mau taat, mereka itu bukan jemaat Allah. Sebab jemaat Allah itu tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Artinya jemaat Allah itu adalah jemaat yang 100% tunduk kepada firman Tuhan. Kita lihat apa konsekuensinya. Yesaya 45 ayat 9. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain daripada beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya? Engkau tidak punya tangan. Ayat ini juga mengingatkan kepada kita semua bahwa jika kita terus berbantahan dalam ayat atau firman Tuhan, maka itu berarti kita melawan Tuhan. Dan itu sama seperti orang yang melawan pembentuknya. Artinya kita telah melawan kehendak Tuhan. Tuhan sudah menggariskan posisi derajat antara pria dan wanita, memberikan hak dan kewajiban antara hak pria dan wanita. Kemudian kita sebagai manusia mengacak-acak semuanya itu. Bahkan dikatakan dengan jelas, kalau itu dosa terhadap Roh Kudus, maka tidak akan diampuni. Kita lihat juga di Roma 9 ayat 20. Siapakah kamu hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Jadi dalam ayat ini juga ditegaskan bahwa apakah kita boleh membantah Allah, itu semua artinya kita melawan perintah-perintahnya. Walaupun kecil kelihatannya, namun yang ingin Allah lihat adalah ketaatan. Jadi kita bisa berkesimpulan, dengan terlalu banyak ayat dia langgarnya, jika seorang perempuan memaksakan diri untuk menjadi pengkhotbah atau gembala atau menjadi anggota majelis atau penatua di gereja. Janganlah di mimbar kita terus berkata kita harus patuh, kita harus taat, kita harus hormat, kita harus bisa menjalankan firman Tuhan. Tetapi diri sendiri malah dengan terang benderang melanggar firman Tuhan. Memang firman Tuhan ini amat sangat jarang diberitakan. Karena yang tadi saya katakan akan menimbulkan efek yang tidak baik buat gereja. Yaitu misalnya kalau banyak perempuan yang akan berpindah dari gereja yang satu ke gereja yang lain. Untuk itu juga diharapkan jemaat Tuhan harus berdewasa. Jangan seperti anak-anak. Jangan terus minta susu, tetapi makananmu adalah makanan yang keras. Kita juga harus belajar dari saudara tua kita, yaitu orang-orang Katolik, di mana juga para suster yang juga ditempa atau digembleng demikian ketatnya. Tetapi mereka tetap tidak boleh mengambil bagian sebagai pengkhotbah. Tetapi mereka mengambil pelayanan yang lain. Demikianlah firman Tuhan pada kesempatan ini. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Amin.